Haleluya, haleluya, saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima dengan tema hidup yang penuh pengharapan. Rasul Petrus sendiri ketika dia menulis surat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi diaspora, artinya orang-orang Yahudi yang sudah mengembara di berbagai negara dan tidak tinggal lagi di tanah Kanaan. Oleh karena keadaan mereka yang diaspora ini, mereka tidak bisa menikmati warisan atau bagian yang diberikan Allah kepada mereka. Dan inilah yang mendorong Rasul Petrus untuk menuliskan hal ini kepada mereka, yang walaupun mereka tidak bisa menikmati warisan fisik tersebut, namun oleh karena kelahiran kembali, oleh karena percaya akan Yesus dan juga kebangkitannya, orang-orang Yahudi diaspora memiliki warisan yang kekal, di mana kualitas warisan tersebut lebih baik, bahkan jauh lebih baik daripada warisan fisik tersebut. Nah, di dalam ayat yang ketiga dalam 1 Petrus pasal yang pertama ini menuliskan hidup yang penuh pengharapan. Artinya ketika kita hidup dengan penuh pengharapan, itu tidak ada lagi tempat yang kosong, tidak ada lagi tempat yang kosong di mana keraguan-raguan bisa mengisinya, tidak ada lagi tempat yang kosong di mana ketidakpercayaan bisa mengisinya, namun semuanya hanya dipenuhi oleh pengharapan. Kehidupan kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita memiliki warisan, yaitu warisan yang kekal. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa Allah Tuhan memberikan pemberiannya kepada seluruh umat manusia. Tapi kalau bicara tentang warisan, hanya diberikan kepada anak-anaknya, hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah diangkatnya menjadi anak. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana untuk bisa menjadi anak? Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ini bicara saudara tentang kelahiran kembali yang akhirnya ketika mengalami baptisan air dan Roh Kudus oleh firman dan Roh Kudus, akhirnya itulah awal ketika dia mengaku, dia percaya, mereka diangkat menjadi anak. Bahkan dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 dikatakan anak-anak Tuhan diberikan kuasa. Dan disinilah saudara, ketika kita sudah percaya, kita mengalami kelahiran baru, disitulah kita diangkat menjadi anaknya Tuhan dan kita berhak untuk menerima warisan tersebut, warisan yang kualitasnya luar biasa. Di dalam 1 Petrus ini saudara menuliskan tentang kualitas warisan tersebut. Yang pertama adalah warisan tersebut kualitasnya tidak dapat binasa, artinya tidak bisa dicuri oleh manusia, tidak bisa dicuri. Yang kedua, kualitasnya adalah tidak dapat cemar, di mana kualitasnya ini tinggi, tidak akan mengalami penurunan baik kualitas dan juga nilainya. Dan kualitas yang ketiga adalah warisan tersebut mengandung kualitas yang tidak dapat layu, artinya tidak dapat usang, tidak dapat lapuk oleh karena waktu dan keadaan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki jaminan, kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, jaminan kita adalah menerima warisan tersebut. Warisan yaitu sorga, di mana kita hidup di sorga dengan kedamaian yang kekal. Dan dalam penantian kita menerima warisan tersebut, bagian kita adalah kita menjaga iman kita supaya tetap kita berharap pada Tuhan. Sebab saudara, iman itu yang terus membuat kita kuat untuk percaya, iman itu yang terus membuat kita kuat untuk tetap bertahan menunggu supaya warisan itu diberikan kepada kita. Dan dengan iman yang ada dalam kita sebagai anak-anak Tuhan yang terus menggerakkan kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Dan tentunya saudara, anak-anak Tuhan yang telah diangkat oleh Tuhan memiliki karakter yang seperti Bapa, sebagai ahli warisnya Tuhan, sebagai orang yang akan menerima warisan tersebut, warisan yang kualitasnya tinggi, warisan yang kualitasnya tidak dapat lapuk, warisan yang tidak mengalami penurunan kualitas dan nilainya, warisan yang tidak dapat dicuri oleh manusia, oleh siapapun. Sebagai anak-anak Tuhan, mari terus jaga iman kita, pelihara iman kita walaupun keadaan hari-hari ini dalam pencobaan. Tapi percayalah saudara, di ayat yang selanjutnya dituliskan bahwa pencobaan itu untuk memurnikan iman kita. Iman kita yang murni akan membuat kita semakin kuat menunggu kita menikmati warisan tersebut. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap dan beriman kepada Tuhan. Hiduplah dengan penuh pengharapan. Tuhan Yesus memberkati.